Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari guru MTSN 35 yaitu Bu Mas Syarofah selaku wakil bidang kesiswaan. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Salam. Semoga selalu sehat juga bersama keluarga. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bertanya-tanya kepada beliau mengenai kegiatan vaksinasi yang diadakan di IMA 22 Jakarta pada hari Jumat ini tanggal 30 Juli 2021. Kebetulan peserta vaksinasi pada hari ini yaitu dari siswa-siswi MTSN Negeri 35 Jakarta dan siswa-siswi dari MTS Al-Mafati. Mungkin bisa diceritakan Bu, bagaimana prosesnya sehingga peserta didik MTSN 35 bisa ketempatan gitu melakukan vaksinasi di MAN 22 Jakarta. Iya, jadi Pak Rohim selaku PIC vaksin di Jakarta Barat, info ke saya tuh Pak Salam bahwa MTS 35 tempat vaksinnya, sentra vaksinnya di MAN 22. Kemudian setelah dapat info dari Pak Rohim, saya juga dapat info juga dari Puskes Kecamatan Palmerah bahwa Bu, nanti tanggal 30 Juli hari Jumat MTS 35 dapat jadwal vaksin ya Bu di MAN 22 katanya gitu. Terus saya tanya, makasih Bu Lintang waktu itu yang menghubungi saya. Terus gimana saya koordinasinya? Oh ya nanti di sana ada wakil kesiswaan namanya Bu Prames katanya gitu. Humas. Iya, Humas. Oh ya, Humas, maaf. Kemudian saya hubungi beliau dan saya diarahkan ke PIC yang mengurus vaksin di MAN 22 yaitu Pak Salam. Jadi kita ketemu deh. Baik. Kalau boleh tahu berapa Bu jumlah peserta dari MTSN 35 yang mengikuti kegiatan vaksin hari ini? Iya, jadi kalau secara terdata kami ada 135 siswa. Cuma memang ada beberapa siswa kami yang tadi dinyatakan gagal untuk ikut vaksin karena setelah screening awal mereka ada seperti sakit, kemudian ada yang batuk sedikit, ternyata nggak boleh dari pihak puskesmas untuk ikut vaksin. Jadi 3 orang gagal untuk ikut vaksin. Tuh. Selain siswa, apa ada guru-guru Bu yang ikut serta? Oh iya, untuk dari 35 ada 3 orang guru yang ikut karena kebetulan teman saya ini pernah dijadwal vaksin di Central Ward ya, kalau nggak salah waktu itu mereka nggak lolos karena tekanan darah mereka tinggi, akhirnya baru sekarang bisa, dan alhamdulillah pas screening awal kemudian selanjutnya dinyatakan bisa ikut vaksin. Dari lahir. Ada yang bisa ikut. Ini hanya 135 Bu. Kalau boleh tahu memang jumlah peserta didik MTS 35 ada berapa nih Bu? Ya, jadi apa ada yang nggak mau ikut atau tidak diizinkan atau sudah vaksin itu seperti apa tuh? Ya ini saya mau cerita nih Pak Salam. Iya, kita. Jadi awalnya sebelum kami mengemukakan jadwal vaksin kapan-kapannya, saya melakukan angket terbuka kepada orang tua siswa ya, karena untuk usia MTS banyak yang berperannya memang orang tua. Dari angket tersebut saya tanya apakah Bapak Ibu bersedia anaknya divaksin di sekolah gitu. Ada yang jawab bersedia, ada yang jawab enggak. Yang enggak itu banyak variasinya. Tidak bersedia ikut vaksin di sekolah karena sudah ikut di rumah. Memang kan pihak RT dan RW setempat juga mengadakan vaksin untuk usia 12 sampai 17 tahun. Kemudian ada juga yang tidak bisa ikut karena faktor usia yang kurang. Kelas 7 tuh banyak yang masih 11 tahun 8 bulan, 11 tahun 10 bulan gitu. Jadi kan kalau vaksin ini kurang 1 hari juga nggak bisa Pak Salam. Kemudian ada yang faktor takut, efek sampingnya, ada yang seperti itu. Ada juga yang faktor punya sakit bawaan. Kemudian ada juga yang takut karena tentang kehalalan. Akhirnya sebelum kegiatan vaksin kemarin dimulai, saya menghitung nih capaiannya nggak nyampe 70%, karena kan capaian vaksin itu standarnya 70% di Indonesia ya. Akhirnya saya bekerja sama dengan tim
Dari kita Inspirasi Community, ada Dokter Yudit dan Dokter Rina memberikan penyuluhan, edukasi yang temanya pahlawan di masa pandemi. Jadi gimana anak-anak diajak untuk berkontribusi memutus mata rantai pandemi ini dengan ikut vaksin. Karena kalau cuma 1-2 orang yang ikut vaksin, pandemi ini tidak akan segera berakhir. Nah, kalau semuanya nih serentak, kita mengikuti vaksin, kemudian sama-sama menyadari bahwa ini penting, nah maka pandemi ini mungkin bisa terselesaikan lebih cepat seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya, langkah-langkah itu. Dari Dokter Rina dan Dokter Yudit pun juga mengedukasi bukan hanya ke siswa tapi ke orang tua. Jadi ada persentase peningkatan yang signifikan. Jadi tadinya saya udah tutup tuh GF-nya, pada minta bukain, Bu saya mau daftar tuh, itu udah detik-detik terakhir, makanya saya sampai berapa kali tuh ngubah data ya ke Pak Salam. Pak Salam dari 70 jadi 100, kemudian dirubah lagi jadi 120, sampai akhirnya semalam kata Dokter Lintang, kata Bu Lintang udah nggak bisa lagi Bu. Tapi nanti mungkin kalau ada yang mundur, sampai tadi juga pagi ada yang bilang, Bu saya mau ikut nih, bapaknya udah berubah pikiran. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan capaian 70% itu tercapai di MTS 35, jadi bisa sekolah tatap muka, karena kan salah satu prasyarat sekolah tatap muka gurunya udah divaksin, siswanya udah divaksin. Mudah-mudahan juga ke depan dengan divaksin ini kita bisa memutus mata rantai pandemi. Gini Bu, tadi kan Ibu mungkin sudah melihat ya proses kegiatan vaksinasi dari mulai registrasi sampai observasi. Gimana Bu pandangan Ibu kira-kira? Ya, alhamdulillah banget kami ketempatan di MAN 22 ya. Saya melihatnya dari anak, petugas tuh datang tuh, anak disuruh cuci tangan, kemudian diukur suhu, diingatkan tuh harus ingat ya anak-anak suhunya berapa tuh. Kemudian mereka mengambil form pendaftaran, dilihat namanya terdaftar atau enggak. Kemudian mereka mengisi, kemudian setelah mengisi mereka antri untuk di-input di komputer ya, database ya, menyebutkan nomor NIK-nya, itu penting banget. Setelah itu mereka baru masuk ke screening awal, kemudian antri lagi ke proses suntik. Setelah suntik mereka diarahkan untuk ke lapangan, diobservasi setengah jam, kemudian kami juga menyediakan spanduk untuk anak-anak berselfie, untuk swafoto, saya sudah vaksin gitu. Alhamdulillah dari fasilitas yang disediakan oleh MAN 22, kemudian petugas-petugas yang ramah, yang support lah untuk kan karena anak MTS beda ya dengan anak aliyah ya. Kadang ada yang takut, nggak ada mamahnya nunggu di luar, disupport, oh ya nggak apa-apa, ada petugas yang bantu. Alhamdulillah berterima kasih banget nih di MAN 22 kami diperlakukan ya tidak dibedakan gitu dengan anak MAN 22, anak MTS 35, anak Alma Fati. Pokoknya terima kasih banget untuk tim MAN 22 yang keren. Amin. Terima kasih Bu Eva atas apresiasinya untuk MAN 22 Jakarta. Sama-sama. Insya Allah kami mencoba tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi kami dan kepada siswa-siswi madrasah di lingkungan sekitaran Palmerah. Ya, pokoknya salam untuk teman-teman dan tim dari MAN 22 ya. Salam, terima kasih banyak dan terima kasih banget deh. Sehat buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja wawancara kita dengan Bu Musyarofah, Wakil Bidang Kesiswaan MTSN 35 Jakarta. Demikian informasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.